Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang matematika kelas 3, tema 3, subtema 4. Sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan kesetaraan satuan waktu dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Kalian buka buku pena halaman 73. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan satuan waktu. Kita ingat dulu ya pembelajaran kita kemarin. Satuan waktu dalam jam itu ada jam, menit, dan juga detik. Satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya saja, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit ataupun sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik, begitu sebaliknya. Nah, seperti ini ya, jam bisa diubah menjadi satuan menit bisa diubah menjadi satuan jam, satuan menit bisa diubah menjadi satuan detik bisa diubah menjadi satuan menit, satuan jam bisa diubah menjadi satuan detik bisa diubah menjadi satuan jam. Seperti ini ya Ananda, diingat-ingat. Untuk mengubah satuan waktu, kita perlu memperhatikan hubungan antara satuan waktu berikut ini. Ingat, kalian hafal ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ingat ya Ananda, harus hafal. Biar kalian lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, sekarang jika ada pertanyaan 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit? Nah, kalian ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Penyelesaiannya seperti ini ya. 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Karena pertanyaannya berapa menit, jadi yang satuannya berbeda harus diubah menjadi menit. Nah, mana ya yang satuannya berbeda? Nah, satuannya yang berbeda adalah jam. Berarti jam harus diubah menjadi menit. Nah, kalau 1 jam itu ada berapa menit ya Ananda? Nah, 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 2 jam berarti berapa menit ya Ananda? Caranya 2 dikali 60. Nah, sama dengan berapa? 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, 30 menitnya gimana ya Ustazah? Jadi 30 menitnya tinggal kita turunkan saja seperti ini. Jadi 120 menit ditambah 30 menit itu sama dengan 150 menit. Jadi 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit. Paham ya untuk contoh pertama ini? Sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua ya. 120 detik sama dengan berapa menit?
Diingat, kalau 1 menit 60 detik. Nah, berarti kalau 120 detik itu berapa ya? Nah, penyelesaiannya seperti ini. 120 detik, kalau 1 menit itu 60 detik, kalau 120 berarti berapa menit ya? Tinggal 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit. Jadi 120 detik sama dengan 2 menit. Perhatikan untuk contoh yang ketiga ini ya. Jika ada pertanyaan seperti ini, 3630 detik itu sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik detik. Kalian harus sudah hafal ya, 1 jam itu ada 3600 detik. Berarti tinggal kita cari saja dengan cara pengurangan. 3630 tinggal kita kurangi saja 3600 sama dengan berapa ya? Nah, sama dengan 30. Berarti 3630 detik sama dengan 1 jam ditambah 30 detik. Paham ya, Ananda? Untuk soal yang ketiga ini. Kita lanjut materi selanjutnya. Kalian buka Bu Pena halaman 80. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ya. Penyelesaiannya seperti ini. Ingat, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Ingat ya, satuan waktu yang sama secara sejajar. Kemudian lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. Jadi yang satuan menit ada di belakang ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini. 1 jam 5 menit. Kemudian 1 jam 45 menit. Nah, harus sejajar ya anak-anak. Seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nolnya ditulis di sini, kemudian menyimpan 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Kemudian materi selanjutnya adalah menentukan lama waktu suatu kegiatan. Bu Pena halaman 88. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya waktu suatu kegiatan secara berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu yang dimulainya kegiatan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini ya. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es tersebut mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu ya proses es mencair seluruhnya? Penyelesaiannya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan cara pengurangan bersusun seperti ini. Es mencair sepenuhnya itu pada pukul 8.55. Tinggal dikurangi saja 8.15. Jadi hasilnya 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 5 dikurangi 1, 4. 8 dikurangi 8 berapa? 0.
Nah, 0 tinggal diturunkan saja, karena 0 dikurangi 0 ya hasilnya 0. Jadi, lama proses mencair adalah 40 menit. Kalian bisa juga menggunakan cara penggunaan garis seperti ini ya. Ketika Lani mulai mengamati sebongkah es, mulai dari jam 8.15. Kemudian kita tambahkan 5 menit. Nah, dengan cara seperti itu, nah hasilnya 40 menit. Sebagai tugasnya, kalian kerjakan 3 soal ini dengan mengerjakan di buku tulis tematik kalian ya. Ingat, kerjakan dengan menggunakan caranya. Apabila kalian masih belum paham dengan cara mengerjakannya, kalian boleh tanya Ustadz dan Ustazah ya. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari Ustazah mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.